Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wasayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, al-yawma insyaallahu ta'ala sanabda'u fi dirasati kitab Ta'limus Sibyan Tauhid. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengawali pelajaran kita, yaitu membaca kitab Ta'lim As-Sibyan At-Tauhid, mengajarkan anak tauhid. Ya. Kitab ini ya disusun oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Ya. Di mana isi kitab ini secara keseluruhan adalah tentang bagaimana seorang itu menjawab pertanyaan malaikat di alam kuburnya. Ya, ketika dua malaikat menanyakan pertanyaan ini, ya, maka hendaklah seorang itu bisa menjawabnya. Ya. Hendaklah seorang itu bisa menjawabnya. Dan pertanyaan malaikat di alam kubur itu ada 3. Ya, yang pertama adalah tentang ma'rifatul abdi rabbahu, tentang pengenalan seorang hamba terhadap Rabbnya. Ya. Ketika malaikat menanyakan man rabbuka, maka di situ harus dijawab ya sebagaimana apa yang dia pelajari ketika di dunia. Ya. Ketika di dunia. Kenapa ini kok penting dipelajari, terutama untuk anak-anak? Ya. Karena di alam kubur nanti itu tidak semua bisa menjawab. Ya. Tidak semua bisa menjawabnya. Ya. Ada orang yang di alam kuburnya nanti hanya menjawab dengan jawaban ha la adri sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Ha saya tidak tahu. Aku mendengar seorang berucap sesuatu, maka aku pun ikut mengucapkannya. Ya. Maka tidak ada gunanya ikut-ikutan saja. Harus sampai padanya pelajaran-pelajaran tentang 3 pertanyaan ini. Yang pertama adalah tentang ma'rifatul abdi rabbahu, pengenalan seorang hamba terhadap Rabbnya, yaitu dengan pertanyaan man rabbuka. Kemudian isi buku ini yang kedua adalah tentang pertanyaan kedua, yaitu pengenalan atau ma'rifatul abdi dinahu, pengenalan seorang hamba terhadap agamanya. Ya. Ketika malaikat nanti menanyakan ma dinuka, apa agamamu, maka harus dijawab ya, dinul Islam, agamaku adalah Islam. Taib. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah tentang ma'rifatul abdi nabiyahu, yaitu tentang pengenalan seorang hamba terhadap nabinya, siapa nabinya. Ketika dua malaikat menanyakan man nabiyuka, siapa nabimu, maka seorang harus bisa menjawabnya. Ya. Untuk umat Nabi Muhammad, maka dia harus menjawab Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Ini diantara sisi urgensinya kenapa mempelajari ya kitab ini. Taib. Kitab ini adalah ringkas dan ini merupakan ringkasan dari Thalathatul Usul. Ya. Di sana ada kitab Thalathatul Usul
yang isinya juga merupakan pembahasan tentang tiga pertanyaan malaikat di alam kubur, tetapi dengan ada tambahan ya tiga risalah sebelumnya. Ya. Adapun kitab ini yaitu Ta'limus Sibyani Tauhida merupakan kitab yang lebih ringkas, yang sangat mudah untuk dihafalkan oleh anak-anak, ya. Yang sangat mudah dihafalkan oleh anak-anak, insyaallah ta'ala. Kedua kitab ini Ta'limus Sibyani Tauhida dengan Thalathatul Usul, keduanya merupakan karya tulis dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi, ya, rahimahullahu ta'ala. Taib. Kita langsung saja masuk ke pembahasan kitab ini. Beliau memulai dengan muqaddimah, ya. Kita baca muqaddimahnya. Qala al-muallifu, penulis mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fahadhihi risalatun nafi'ah fima yajibu 'alal insan an yu'allima as-sibyan qabla ta'limihimul Qur'an hatta yasira musliman kamilan ala fitratil Islam wa muwahhidan jayyidan ala tariqatil iman wa rattabtuhu ala tariqati su'alin wa jawab. Taib. Kita poinkan fihi masail, di dalamnya ini ada beberapa masalah yang perlu dibahas. Yang pertama adalah iftitahur risalah bil basmalah. Pembukaan risalah, tulisan ataupun surat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah makna hamdillahi wassalawati wa taslimi. Arti dari hamdillah, arti dari ucapan penulis dalam khutbah hajat beliau di muqaddimah tadi, yaitu hamdallah, kemudian salawat dan taslim. Baik, pada sesi kali ini kita bahas dua pembahasan ini. Baik. Pembahasan pertama, iftitahur risalah bil basmalah. Qala al-muallif, penulis mengatakan di awal risalahnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mengawali risalah, tulisan atau kitab itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah bentuk mencontoh Al-Qur'anul Karim. Bentuk dari mencontoh Al-Qur'an Al-Karim. Ya, di mana setiap surah di dalam Al-Qur'an itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah. Ya. Taib. Selain itu juga sebagai bentuk mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam tulisan beliau ketika beliau menulis surat kepada Herakl, yaitu Azimir Rum, pembesar atau raja Romawi, dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari dan Muslim, beliau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdullah wa Rasulih ila Herakli Azimir Rum. Ya, isi tulisannya seperti itu, dan diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Juga ya, sebagaimana ketika beliau menandatangani perjanjian Hudaybiyah, Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menuliskan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah. Jadi di awalnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan juga sebagai bentuk mencontoh kebiasaan para ahlul ilmi dari masa ke masa. Para ulama juga memulai kitab mereka dengan tulisan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi menulis Bismillahirrahmanirrahim itu sudah ada sejak ya Nabi dan para sahabatnya. Bahkan Al-Quran juga ditulis dengan awalan Bismillahirrahmanirrahim. Taib, kita bahas sedikit tentang ya basmalah. Pada kata Bismillah, huruf ba itu maknanya adalah lil isti'anah. Ya, yakni untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau bisa juga lit tabarruk, untuk mengambil keberkahan dengan menyebut asma Allah. Ada juga yang mengartikan lil musyahabah, yaitu melakukan pekerjaan ditemani dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah. Ya. Ini makna dari huruf ba, fungsi dari huruf ba di awal basmalah. Ya.
Bismillah, ya, itu susunannya kalau dalam ilmu nahwu adalah jar dan majrur. Bi itu adalah harfu jar, kemudian lafzul jalalah ismu, ya, itu adalah ismun majrur, isim majrurnya. Ya, maka bismillah ini adalah jar wal majrur. Dia terikat dengan sesuatu muta'alliq, yaitu terikat dengan fiil yang tidak disebutkan. Ya, artinya apa? Ketika seorang mengatakan atau ketika seseorang akan menulis sebuah risalah, maka maksudnya adalah dengan nama Allah aku menulis. Ya, jadi ada kata kerja di situ yang tidak disebutkan, yaitu menulis. Jadi seorang kalau ingin menulis mengucapkan bismillah, maka maksudnya adalah bismillah aku menulis. Atau misalnya seorang menaik kendaraan mengucap bismillah, berarti maksudnya adalah dengan menyebut nama Allah aku naik kendaraan. Thayyib. Maka ini makna dari bismillah. Kemudian al-isim pada kata ismi itu adalah mufrad. Ya, mufrad artinya tunggal ya. Seorang kalau sudah belajar bahasa Arab nanti di ilmu nahwu akan kelihatan ya. Isim adalah mufrad. Mufrad artinya tunggal. Disandarkan ke lafzul jalalah. Bismillah, ismillah. Isim disandarkan ke lafzul jalalah Allah yang merupakan ma'rifah. Allah adalah ma'rifah, ada alif lamnya. Nah, isim mufrad itu disandarkan ke isim ma'rifah. Itu kaidahnya dalam bahasa Arab, dia memberikan ifadatul umum. Ya, memberikan faidah umum. Jadi maksudnya bismillah itu adalah dengan menyebut seluruh asma Allah. Jadi isim tadi yang tunggal satu itu bukan berarti ketika mengucapkan atau menuliskan bismillah itu hanya dengan menyebut satu nama Allah saja. Tetapi maksudnya adalah dengan menyebut seluruh asma Allah. Ya, seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidahnya ya, isim mufrad disandarkan ke ma'rifah, maka ini menunjukkan memberikan ifadatul umum, faidah umum. Ya. Tayyib. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim ini berasal dari kata yang sama, yaitu kata Ar-Rahmah, rahmat. Ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim berasal dari kata yang sama, yakni rahmat. Sehingga keduanya bermakna yang maha merahmati. Ya, Ar-Rahman yang maha merahmati, Ar-Rahim juga yang maha merahmati. Terus apa bedanya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ya, maka yang pertama adalah Ar-Rahman adalah nama khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ar-Rahim itu boleh untuk makhluk, ya, selain Allah. Ya, sebab Nabi Shallallahu alaihi wasallam disifatkan dengan Ar-Rahim. Adapun Ar-Rahman dia khusus untuk Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rauf rahim. Dengan rauf dan rahim. Ya. Tayyib. Ini perbedaan yang pertama, bahwasanya Ar-Rahman itu khusus untuk Allah, sedangkan Ar-Rahim itu boleh untuk makhluknya. Di antara perbedaan yang kedua adalah bahwasanya Ar-Rahman itu cakupan rahmatnya lebih luas. Ya, sedangkan Ar-Rahim itu khusus rahmatnya untuk orang-orang yang beriman. Ya. Dari mana kaidah ini? Jadi kata Ar-Rahman itu terdiri dari 7 huruf ya. Alif, lam, ra, kemudian ha, mim, ada alifnya karena dia mat, kemudian nun, ada 7. Sedangkan Ar-Rahim, alif, lam, ra, ha, ya, dan mim hanya ada 6. Maka Ar-Rahman itu 7 huruf, ya. Sedangkan Ar-Rahim adalah hanya 6 huruf. Maka kaidahnya di dalam bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Adanya tambahan di dalam bangunan kata itu menunjukkan adanya tambahan dalam maknanya. Maka Ar-Rahman itu cakupan rahmatnya lebih luas karena hurufnya lebih banyak. Sedangkan Ar-Rahim itu cakupan rahmatnya khusus untuk orang-orang yang beriman. Naam. Di antara dalil bahwasanya Ar-Rahim adalah rahmat khusus untuk orang-orang yang beriman adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana bil mu'minina rahiman." Dan Allah itu maha merahmati terhadap orang-orang yang beriman. Ini ayat di surah Al-Ahzab
disebutkan rahiman, bukan rahmanan, ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala Maha merahmati orang-orang yang beriman, dikatakan rahiman. Naam. Ini sekilas tentang pembahasan iftitahur risalah bil basmalah. Kemudian yang kedua untuk sesi kali ini yaitu makna hamdillahi wassalawati wattaslimi. Yaitu tentang makna alhamdulillah, salawat dan taslim, ya. Ucapan ini diucapkan oleh penulis di awal khutbah hajatnya seperti yang kita sebut tadi, kita baca alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya, beliau memulai khutbah hajatnya dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah hamdalah. Alhamdu, ya, itu artinya adalah pujian terhadap al-mahmud. Al-mahmud artinya yang dipuji, ya, yang disanjung, disertai dengan al-mahabbah wa ta'ziman, kecintaan dan pengagungan. Ya, ini makna dari alhamd. Dan makna alif lam pada kata alhamd, ada alif lam di depannya, itu menurut ulama ahli bahasa adalah lil istighraq al-jinsi. Lil istighraq al-jinsi, mencakup semua jenis pujian. Ya. Mencakup semua jenis pujian. Ya, jadi kalau dikatakan hamdun itu satu pujian, tetapi ada alif lam itu menunjukkan bahwasanya dia lil istighraq al-jins, mencakup semua jenis pujian. Jadi sehingga diterjemahkan apa? Segala puji, ya. Jadi muncul kata segala itu, ya. Dari mana muncul kata segala? Yaitu dari fungsi alif lamnya. Alif lam itu fungsinya adalah lil istighraq al-jinsi, mencakup semua jenis pujian. Ya. Dan kata hamd, ya, hamdun itu berbeda dengan madhun. Seperti misalnya perkataan singa itu pemberani, ya, atau serigala itu pemberani, maka ini bukan pujian dari makna hamdun, tetapi dia adalah madhun. Sebab singa itu memang asalnya demikian, ya. Jadi adapun hamdun adalah sesuatu yang dipuji disertai dengan kecintaan dan pengagungan, ya. Disertai dengan kecintaan dan pengagungan, ya. Jadi ada pujian yang khusus, itu yang disebut dengan hamdun. Taib. Kemudian makna lam pada kata lillah, jadi alhamdulillahi. Lam di situ harfu jar itu bermakna mulkiyah dan istihqaq, yaitu hanya milik Allah dan hanya Allah yang berhak terhadap pujian tersebut. Ya. Hanya Allah yang berhak terhadap pujian tersebut. Ya, oleh sebab itu diterjemahkan apa? Alhamdulillahi, segala puji hanya milik Allah. Jadi tadi kata segala kita sudah tahu dari mana asalnya, yaitu dari kata alif lam. Alif lam bermakna lil istighraq al-jinsi, mencakup semua jenis pujian, sehingga disebut segala puji hanya milik Allah. Dari mana muncul hanya tadi? Hanya itu maksudnya adalah huruf lam di awalnya dekat pada kata lillahi itu bermakna mulkiyah dan istihqaq, yaitu hanya milik Allah dan hanya Allah yang berhak terhadap pujian tersebut. Ya, kemudian makna nama Allah, ya. Makna nama Allah pada kata lillahi yaitu al-ma'bud ma'al mahabbah wa ta'ziman wa ijlalan, yang diibadahi dengan kecintaan, dengan pengaguan serta dengan pembesaran. Lillahi. Ya, lafzul jalalah lillahi. Allah di situ adalah, ya, al-ma'bud ma'al mahabbah wa ta'ziman wa ijlalan. Kemudian kedudukan Rabb pada kata Rabbil alamin itu sebagai na'at, atau ada juga yang mengatakan sebagai ataf bayan, sifat atau pengikut yang menerangkan lafzul jalalah. Ya. Yaitu Rabb seluruh alam semesta. Ya, Rabb. Jadi Rabb itu maknanya adalah Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, ya. Allah yang menguasai hari pembalasan dan seterusnya dan seterusnya. Itu artinya dari Rabb. Nanti akan kita bahas tentang makna Rabb pada saat kita telah memasuki, ya, pertanyaan yang pertama, yaitu tentang ma'rifatul abdi rabbahu. Tayyib. Kemudian kata
Ya, pada kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin ya, itu adalah jamak dari kata alam. Alamin itu jamak dari alam. Ya, jadi definisi alam ya apa namanya? Alam itu adalah segala sesuatu yang selain Allah. Ya, segala yang selain Allah itu disebut apa? Disebut alam. Dan kata alam itu dalam bahasa Arab itu hakikatnya sudah difahami, yaitu seluruh sesuatu yang merupakan sebuah jenis, seperti misalnya alam manusia, alam jin, ya, alam burung-burung, alam ikan-ikan, dan seterusnya itu disebut dengan alam. Adapun misalnya sorga, neraka, arsy, kemudian kursi, itu bukan termasuk alam ya. Jadi alam itu adalah sesuatu yang berserikat di dalamnya satu jenis. Ya, adapun jika hanya satu jenisnya, maka itu tidak dan tidak ada yang menyamainya, maka tidak ada yang menyamainya dalam jenisnya, maka itu tidak disebut dengan alam. Tayyib, barakallahu fiik. Ini pembahasan tentang alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian qala al-muallif wassalatu wassalam. Wassalatu ya, semoga Allah bersalawat. As-salatu adalah solawat ya. Solawat, wassalamu, assalam itu berarti taslim ya. Salawat dan taslim ini sebagaimana diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian terhadap Nabi Muhammad dan bertaslimlah untuknya. Ya, memang ini salawat dan taslim itu diperintahkan dalam Al-Qur'an ya. Sebagaimana ayat yang kita sebut tadi. Ya, jadi ada dua perintah, yaitu sholawat dan taslim. Sholawat itu ada dua ya, akhwat ya, ikhwan. Yang pertama adalah sholawat dengan makna umum, yaitu sholawat untuk seluruh kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatuh liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahiman." Ini potongan ayat yang telah kita sebutkan tadi ya, yang di akhirnya. Dialah Allah yang bersolawat atas kalian dan juga malaikat bersolawat atas kalian untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dialah Allah yang maha merahmati orang-orang yang beriman. Ya. Taib. Jadi perintah solawat dan taslim itu sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Taib. Ini makna solawat dengan makna umum. Kemudian solawat dengan makna khusus adalah solawat sebagaimana yang disebut di dalam ayat sebelumnya yang telah kita baca ya, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yaitu solawat sebagaimana disebutkan dalam ayat adalah solawat Allah terhadap siapa? Terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diartikan sebagai pujian Allah untuk nabinya di depan para malaikatnya. Ya, pujian Allah untuk nabinya di depan para malaikatnya. Ini adalah penafsiran yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallak dengan sighatul jazm dari Abu Aliyah rahimahullahu taala. Adapun malaikat bersolawat untuk nabi itu artinya ya, para malaikat mendoakan kebaikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, malaikat itu mendoakan kebaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini tentang solawat. Kemudian taslim itu artinya doa. Ya, solawat tadi artinya apa? Ya, solawat itu adalah ya, memberikan keselamatan. Ya, memberikan doa juga sebetulnya sama. Memberikan doa. Adapun taslim itu khusus doa agar diselamatkan dari segala kejelekan. Ya. Doa agar diselamatkan dari segala kejelekan. Taib. Diberi as-salamah. Yaitu doa agar diberi keselamatan. Jadi Allah itu bertaslim untuk nabinya. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang memberi apa? Memberi keselamatan untuk nabinya. Dari segala aib, dari segala kekurangan. Ya.
serta memberikan keselamatan, di mana segala keselamatan itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Karena ini adalah makna assalam dalam Asmaul Husna. Nama assalam yaitu salah satu dari nama Allah adalah assalam. Selamat, memberikan assalam itu artinya bahwasanya Allah itu selamat dari segala aib dan kekurangan. Dan Allah juga memberikan keselamatan kepada siapa yang dikehendaki, di mana segala keselamatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini makna sholawat dan taslim. Taib. Saya kira ini saja untuk sesi kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan penjelasan dari muqaddimah, yaitu tentang wajibnya mengajarkan anak tauhid sebelum mengajarkan Al-Quran, sebagaimana tadi di muqaddimah yang kita baca. Kemudian nanti pembahasan yang keempatnya adalah tentang mengajarkan ilmu itu dengan metode tanya jawab, adalah salah satu metode yang bagus dalam mengajarkan ilmu. Thayyib, barakallahu fiik. Ini saja yang dapat kita sampaikan pada sesi kali ini, sesi pertama. Mudah-mudahan bisa difahami. Qad qara'na darsat tauhid fil kitab Ta'limus Sibyani Tauhida. Naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.